Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Umi Malika Balkis, Nurse MKK SPKOM, sebagai dosen mata kuliah Fisiologi Manusia, dan teman-teman yang hadir pada Zoominar kali ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, kelompok 3 ini beranggotakan 10 orang, yaitu Muhammad Ferry Pramayoga, Mutia Cahya Lestari, Najila Diane, Novi Melisa, Siti Nursadah, Siti Nurhalimah, Salsa Aulia, Widi Aulia, Cindy Hermaliasari, dan Syifa Maudina. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada Siti Nurhalimah sebagai pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari yang pertama yaitu muskulo atau otot, yang kedua yaitu skeletal atau tulang. Nah, yang pertama muskulo atau otot. Otot adalah organ yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Semua otot-otot mempunyai kekhususan yaitu berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, atau sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Nah, selanjutnya ada fungsi dan ciri dari sistem otot. Fungsi dari sistem otot itu sendiri yang pertama yaitu ada pergerakan, menopang tubuh dan mempertahankan postur. Yang ketiga, produksi panas atau menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya untuk memberi bentuk luar tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sistem otot. Yang pertama ada kontraktilitas, yang kedua ada eksitabilitas, yang ketiga adalah ekstensibilitas, yang keempat ada elastisitas. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam jaringan otot. Ada 3 jenis jaringan otot, yaitu yang pertama ada otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Yang pertama saya akan memaparkan materi tentang otot jantung. Otot jantung merupakan otot urik yang disebut juga otot serang lintang involunter. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tanpa otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Inti otot jantung berada di tengah. Serabut ototnya bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Kontraksi otot jantung otomatis dan ritmis. Ya, lalu yang selanjutnya ada otot rangka. Otot rangka merupakan otot urik, volunteer, dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang sampai 30 cm berbentuk silindris, dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksi otot rangka sangat cepat, kuat, sebentar, dan cepat olah. Lalu yang ketiga ada otot polos. Otot polos tidak berurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratori, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Otot polos adalah serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral berukuran kecil berkisaran antara 20 mikron melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksi otot polos kuat dan lambat. Lalu selanjutnya ada sifat kerja otot. Yang pertama ada flexor, extensor. Yang kedua ada supinasi dan pronasi. Yang ketiga ada depressor dan levator. Yang keempat ada sinergis dan antagonis. Yang kelima ada dilatator dan konstriktor. Yang keenam ada adduktor dan abduktor. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nurhalimah yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjutkan kepada pemateri 2, yaitu Muhammad Ferry Pramayoga. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang kedua adalah sistem skeletal. Rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. Sistem skeletal mempunyai komposisi tulang, air sebanyak 50%, padatan 50%, organik 31% sampai 0,5%, terdiri dari serabut, kolagen, materi organik yang lain yang disekresi oleh osteoblast. Selanjutnya fleksibilitas terdapat sebanyak 69% atau 2,5%, terutama terdiri dari kalsium fosfat dan kalsium hidroksi, menghasilkan tulang yang keras dan tahan terhadap tekanan.
Yang selanjutnya adalah faktor pertumbuhan tulang. Yang pertama adalah ada nutrisi, yaitu kecukupan vitamin pada mineral. Yang kedua adalah hormon. Pada anak-anak berfungsi sebagai stimulan perkembangan sel. Hormon yang berpengaruhi adalah hormon pertumbuhan di kelenjar pituitary, hormon tiroidson dan kalsium di kelenjar tiroid, hormon insulin di kelenjar pankreas, kelenjar patiroid, hormon estrogen dan progesterogen. Yang selanjutnya adalah ada sistem skeletal dibentuk oleh 2006 buah tulang yang bagian besar. Yang pertama adalah aksial skeletal yang terdiri atas tulang kepala, tulang otak berada 8 buah, tulang wajah 14 buah, dan tulang telinga 6 buah, tulang hiroid yang terdiri tulang lidah di pangkal leher ada 1 buah. Yang selanjutnya ada tulang belakang dan pinggul berada 26 buah dan kerangka dada berisikan 25 buah. Yang kedua, appendicular skeletal, kerangka punduk gerak yang berdirikan ekstremitas atas, tulang yang membentuk anggota gerak yang berisikan 64 buah. Yang selanjutnya ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak yang berisikan 62 buah. Selanjutnya ada rangka aksial. Apa itu rangka aksial? Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang menyusun proses tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ kepala, leher, dan badan. Tugasnya menjaga postur manusia agar tetap tegak dengan cara mentransmisikan berat dari kepala, leher, dan badan, bagian atas serta bawah sendi pinggul. Pertama, tulang tengkorak yang berdirikan. Selanjutnya, terdapat 28 buah tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, tetapi juga memberi jarak yang cukup antara kedua mata untuk pandangan skleropsis dan menetapkan posisi telinga sehingga otak dapat memperkirakan arah dan jarak suara. Tulang-tulang membentuk tengkorak dibedakan atas tulang tengkorak, wajah, tenggorok, pelindung, otak. Sendi yang terdapat di antara tulang-tulang tengkorak merupakan sendi mati yang disebut sutura. Sendi yang menghubungkan tengkorak dengan tulang belakang yang disebut sendi atlas atau sendi putar. Kubah tengkorak yang terdiri atas tulang-tulang seperti os frontal, tulang dahi, os parietal, tulang ubun-ubun, os occipital, tulang kepala bagian belakang. Dasar tengkorak yang terdiri dari tulang-tulang seperti os steoponidalis, tulang baji, tulang yang terdapat di tengah-tengah dasar tengkorak dan berbentuk seperti kupu-kupu dengan 3 pasang sayap. Yang selanjutnya os thymoidalis atau tulang tapis terletak di sebelah depan os phenonidal di antara lekuk mata. Selain kedua tulang tersebut, di atas dasar tengkorak dibentuk pula oleh tulang-tulang seperti tulang kepala belakang, tulang dahi, dan tulang pelipis. Samping tengkorak dibentuk oleh tulang pelipis yang disebut os temporalis dan sebagian tulang dahi, tulang ubun-ubun, dan tulang baji. Tulang pelipis terdapat dari bagian kiri dan kanan samping kepala yang terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian tulang karang yang disebut squamosa yang membentuk rongga-rongga yaitu rongga telinga dan rongga telinga dalam. Yang kedua, tulang keras yang disebut ospetrosum yang menjorok ke bagian tulang pipi yang mempunyai tajuk yang disebut proses tiloid. Yang ketiga, bagian mastoid terdiri dari tulang yang mempunyai lubang-lubang halus berisi udara dan mempunyai tajuk membentuk seperti puting susu yang disebut proses mastoid. Yang kedua adalah bagian tulang leher. Terdapat 7 ruas tulang leher dengan ruas pertama adalah tulang atlas. Tulang atlas berfungsi untuk menunjukkan tengkorak. Ruas kedua adalah tulang pemutar atau aksis. Adanya tulang atlas dan aksis memungkinkan kepala untuk berputar. Ruas ketiga sampai ruas ketujuh memiliki bentuk yang mirip dan tidak bersendian dengan tulang rusuk. Yang ketiga ada tulang bahu. Tulang bahu terdiri ada atas clavicula humerus, persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Pergelangan ini mempunyai mangkok sendi yang tidak sempurna oleh karena bagian belakang terbuka. Bagian ini dibentuk oleh 2 buah tulang yaitu scapula, tulang belakang, dan clavicula, tulang belakang. Tulang selangka. Scapula adalah bagian panggung sebelah luar atas mempunyai tulang 3, 1 sampai tulang 3. Bentuknya hampir segitiga. Clavicula adalah tulang sela angka. Bentuknya panjang, sedikit bengkok, hampir menyerupai huruf S. Bagan yang berhubungan dengan akromion disebut ekstremitas akromion. Yang keempat ada tulang dada. Tulang dada terdiri atas tulang hulu. Strukturnya tulang dada yang terdiri atas kepala tulang dada, tulang rusuk sejati, badan tulang dada, tajuk podang, tulang rusuk pasu, tulang rusuk melayang. Kerangka dada dibentuk susunan tulang yang melindungi rongga dada yang terdiri dari tulang dada yaitu 1 buah,
tulang iga 12 buah, tulang iga sejati 1-7, tulang iga pasu 8-10, tulang iga melayang 11-12, vertebrata thoracalis 12 ruas, tulang dada menjadi tonggak dinding depan dari torak, bentuknya gepeng dan sedikit melebar yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pannibrium, corpus sterni, proses sipoideis. Yang kelima, tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang. Ujung-ujung belakang tulang rusuk melekat pada ruas-ruas tulang belakang dan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang. Selanjutnya ada tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang. Dan ada tulang rusuk melayang yang berjumlah 6, ada tulang ruas atau tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang dan terbagi menjadi 5 bagian. Antara lain ada yang pertama ruas tulang leher atau vertebrata cervix. Yang kedua ada ruas tulang punggung atau vertebrata torak. Yang ketiga ada ruas tulang pinggang atau vertebrata lumbal. Dan yang keempat ada ruas tulang kelangkang yaitu sacrum. Dan yang terakhir ada ruas tulang ekor atau coccyx. Selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka apendikular ini adalah rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Dalam hal ini yang menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Rangka ini meliputi anggota gerak atas, yaitu tungkai depan atau ekstremitas superior. Lalu ada anggota gerak bawah yang disebut dengan tungkai bawah atau ekstremitas inferior, dan yang ada gelang bahu dan gelang panggul. Bagian ekstremitas atas terdiri dari tulang scapula, tulang clavikula, tulang humerus, tulang ulna, tulang radius, dan tulang karpal. Lalu ada gerak bawah. Gerak bawah ini terdiri dari femur atau tulang paha, tibia atau fibula atau yang biasa disebut dengan tulang kering dan tulang betis. Lalu ada patella atau tempurung lutut, ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, ada metatarsal atau tulang telapak kaki dan phalanges atau yang disebut dengan tulang jari-jari kaki. Ini ada gelang bahu. Gelang bahu ini terdiri dari tulang selangka atau clavikula dan tulang berikat yaitu scapula. Selanjutnya ada gelang panggul. Gelang panggul ini terdiri dari tulang usus atau os ilium, tulang pinggul atau os pelvis, dan tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Selanjutnya ada komponen penunjang sendi. Ada beberapa komponen penunjang sendi, yaitu yang pertama ada ligamen. Ligamen ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua ada tendon. Tendon ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Lalu ada cairan sinovial. Cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Dan ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian yang berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Baik, terima kasih kepada Angelina sebagai pemateri ini ya. Untuk materi kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang terdiri dari otot atau muskulo dan tulang-tulang yang membentuk rangka atau skelet. Otot adalah jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak. Sedangkan rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.